Izin Kak, untuk yang tugasnya itu kan ada 6 lembar. Itu 2 lembar aja lah yang diisi Kak. Sesuai kelompoknya aja Kak. Nanti kalau misalkan kita bikin 2 kelompok berarti ya 2 kelompok 1 lembar gitu. Oh, oke Kak, siap Kak. Oke.
Nah, lama itu untuk ya Kak Agus untuk konfirmasi di grup teman-teman Kak Agus. Siap hadir Karmoko. Gimana, sudah observasi kah Karmoko? Belum Kak, banyak kegiatan. Besok ada kegiatan simulasi lagi Kak untuk kegiatan PKG PPG-nya. Mantap, padat jadwal. Memang padat nih Kak. Kak Agus sudah ke observasi? Rencana hari Rabu atau Kamis, soalnya esok baru OTW. Atau Kamis lah. Kalau saya Kamis kemungkinan bisa ke Palangkaraya lagi oleh hari Minggu. Kalau saya ujian kebetulan ujiannya bersamaan dengan Kak Erni. Tancap gas berarti menyelesaikan observasi ini 30 menit. Rencananya sih gas dulu Kak. Tahu Kak Erni ini. Baik kakak-kakak yang lain mana ya, boleh dipanggil suruh masuk biar cepat kita mulai. Siap kak.
Pasir. Mau skripsi. Sudah skripsian. Kita tunggu 3 menit lagi ya Kak ya. Oke, siap Kak. Kak Dedi full day, Kak di sekolah Kak Dedi. Iya Kak, lagi di jalan ini. Guru teladan nih, calon kepala sekolah nih. Jalan ke ATM Kak Dedi. Kak Dedi cair Kak Dedi. Cair Kak Dedi, mau jalan ke ATM. Mulai Bang Kalteng sampai Pak Dedi itu. Cair Kak. Mulai kantor pos, bayar kredit motor. Nah iya, berarti cair, limbah cair tuh. Yolah, anuil lagi mulai jalan aku. Sambil jalan nih Pak. Hati-hati Kak Dedi. Hari ini pada cerah-cerah semua, senyum-senyum, oleh mau dapat masuk cloning. Kita mulai dulu apa ya Kak ya, sambil nunggu yang lain ya. Bisa sambil jalan aja Kak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan terhayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan tatap maya kita, yaitu pada modul 2.1 tatap maya yang ketiga. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kakak-kakak, sebelum kita lanjut ada kesepakatan bersama seperti biasa, yaitu dalam kesepakatan itu ada menyalakan kamera, terus kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah kesepakatan di mana pada saat kita sebelum melaksanakan tatap maya ini selalu diawali dengan kesepakatan bersama guna untuk menjaga ketika tatap maya kita ada terkendala ataupun tentang bagaimana kita bisa memberikan respon dengan baik. Oke. Kita akan masuk ke dalam modul 2.1 yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dalam modul ini ada beberapa hal nanti yang akan kakak laksanakan. Nanti kita akan mereview, kemudian ada kolaborasi antar kelompok. Selanjutnya pada pembelajaran 1 dan 2,
konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan menyajikan tugas gerak. Itu adalah ketika pembelajaran 1 kemarin ya Kak ya, yang sudah kita laksanakan yaitu pada tatap maya 1 dan kemudian pada saat tatap maya 2. Selanjutnya kita masuk di kegiatan ini. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah tentang peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak. Jadi nanti kegiatan kita kakak-kakak akan bergabung ke dalam kelompok masing-masing, ya akan bergabung bersama kelompoknya, membahas tentang pengalaman dan kemudian terkait tentang gerak tugas geraknya. Bentar ya Kak ya. Oke, baik. Saya ulangi bahwa pada tujuan dari sesi kita hari ini adalah tentang peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman dan temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Jadi nanti kakak-kakak akan berdiskusi bersama kelompoknya, itu waktunya lumayan panjang, sehingga nanti bisa saling menyampaikan hal-hal apa yang sudah menjadi pengalaman kakak-kakak pada saat pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Terus kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas penyajian gerak. Nah, itu nanti dari hasil pengalaman kakak-kakak saling berkolaborasi akan meningkatkan aktivitas ya Kak ya dari penyajian tugas geraknya. Terus kemudian agenda hari ini adalah yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga adalah refleksi. Jadi pada hari ini kita akan ada 3 agenda saja yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, itu nanti kakak-kakak langsung masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, di mana dalam kelompok itu ada format yang harus kakak isi. Nah, di dalam format itu berkaitan dengan hal-hal baru atau pengalaman kakak-kakak terhadap pembelajaran yang ada di sekolahannya masing-masing. Jadi nanti silakan saling berkolaborasi, terus saling menceritakan pengalamannya terkait tentang hal-hal itu ya kayak penyajian tugas gerak tersebut. Terus kemudian nanti bisa dituangkan dalam format yang akan saya kirim nanti. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, setelah selesai melaksanakan kolaborasi, nanti kakak-kakak akan masuk berbagi, di mana berbagi ini masing-masing kelompok akan menyampaikan dari hasil kolaborasi bersama kelompoknya tentang penyajian tugas gerak tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah yang terakhir tentang refleksi. Jadi setelah kita selesai melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai presentasi, nanti kita akan melaksanakan refleksi tentang hasil kegiatan ini. Oke. Baik, selanjutnya
ada review singkat tentang materi P1 dan P2, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kakak masih ingat ya Kak ya tentang bagaimana beberapa aspek pembelajaran efektif yang sudah kita laksanakan kemarin. Bahwa dalam aspek pembelajaran efektif itu ada 9 ya Kak ya. Ada tujuan pembelajaran, ketertiban aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya progresan dan bertahapan, penjelasan dan demonstrasi, terus kemudian umpan balik, komunikasi efektif, dan penilaian evaluasi yang terakhir adalah keselamatan. Nah, di mana dari aspek pembelajaran itu kakak sudah belajar di pertemuan yang satu, yaitu di LMS pun ada ya Kak ya. Jadi di modul LMS pun kalau kakak sudah membacanya pasti mengetahui dari ke-9 aspek tersebut. Nah, dari ke-9 aspek tersebut ada beberapa kriteria ya Kak ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yaitu kriteria yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Itu kita laksanakan kemarin, kita menggunakan gerakan tangan ya Kak ya. Masih ingat ya Kak ya? Masih ingat ya Kak ya untuk gerakan aspek dengan kriteria. Terus kemudian kalau kriteria yang kedua adalah memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Dan selanjutnya ada kriteria yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Keempat, berpotensi dalam mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif efektif dan psikomotor. Nah, dari semua hal tersebut yang sudah dipelajari, kakak bisa memberikan dampak atau aksi nyata terhadap peserta didik. Jadi di mana ketika kita sudah mendapatkan beberapa strategi ataupun metode baru, silakan langsung terapkan saja Kak. Karena ketika kita langsung menerapkan, kita akan mengetahui nih manfaat dari pembelajaran ini. Dan sarannya jangan hanya ketika kita melaksanakan pendidikan ini, kita menerapkannya, tetapi setelah melaksanakan pendidikan ini pun kita harus terus menerapkan kepada peserta didik. Siapa tahu nanti ada beberapa metode, terus kemudian strategi yang baru nih muncul di diri kakak masing-masing. Nah, itu adalah salah satu inspirasi baru yang bisa kakak ciptakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran tentang PJOK ini adalah membuat peserta didik menyenangkan gitu ya Kak ya. Membuat peserta didik menyenangkan sehingga dalam hal itu kalau peserta didik sudah tercapai kesenangannya dalam mengikuti pembelajaran PJOK, nantinya itu akan bisa tercapai tentang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Itu adalah tujuan dari kegiatan kita mengikuti pembelajaran, pelatihan, BIMTEK, dan lain sebagainya. Oke, itu review singkat tentang materi pertemuan sebelumnya ya Pak ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Di mana berburu referensi penyajian tugas gerak ini kita akan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Karena berhubung ini masih berapa orang Kak yang udah masuk? Kak Agus, Kak Armoko, Kak Wani. Baru 3 orang ya Kak? 3 orang Kak. 3 orang Kak. Kalau baru 3 orang, karena ini waktunya banyak ya Kak ya, sekitar 40 menitan. Sambil menunggu yang lain, saya gabungkan ketiganya ini aja ya Kak ya. Jadi Kak Agus, Kak Armoko, Kak Wani menjadi satu kelompok aja. Silakan nanti saling berburu tentang penyajian tugas gerak. Adapun beberapa nih Kak yang harus diperhatikan, yaitu tentang kalau di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Terus kemudian di sini tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi, inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Terus kemudian nanti kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja. Lembar kerjanya nanti linknya saya kirim. Terus kemudian durasinya adalah sekitar 40 menit. Nah, jika sudah selesai baru masuk ke main room. Oke, jadi sebelum kita melakukan kerja kelompok, saya akan berbagi dulu tentang formatnya ya Kak ya. Bentar, coba saya
bagikan format. Nah, ini Kak. Apakah sudah tampil Kak? Untuk formatnya? Belum Kak. Sudah Kak? Ya, baru tampil Kak. Oke, baik. Di sini ada kelompok nih, sebelah kiri nih ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi ketika kelompok 1 silakan tulis namanya. Terus kemudian di sini ada mendapat perhatian peserta didik. Misalkan menetapkan tanda atau prosedur itu apa saja. Terus kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan waktu yang efisien. Nah, itu untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Itu bagaimana langkah kakak-kakak untuk mendapatkan perhatian peserta didik tentang kriteria yang keempat itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Misalkan nih keterampilan gerak yang diajarkan itu apa? Nah, urutan pengajaran yang dilakukan itu apa? Kalau misalkan di sini keterampilan gerak yang diajarkan adalah melempar bola. Jadi urutannya itu seperti apa ketika anak-anak ingin melempar bola. Terus kemudian isyarat Q atau pembelajaran. Ini kemarin sudah ya kita laksanakan. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan itu seperti apa? Isyaratnya yang digunakan itu apa? Misalkan kakak ingin mengambil keterampilan gerak tentang melompati benda atau sesuatu gitu. Silakan nanti disebutkan apa? Apakah pakai aba-aba fluid atau kode, itu nanti didiskusikan dengan temannya. Nah, oke. Itu Kak, itu untuk kolaborasi terhadap kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ada 3 kategori ya Kak ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga adalah isyarat atau isyarat pembelajaran. Q. Isyarat atau pembelajaran. Nah, itu Kak, nanti yang akan kakak diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, apakah ada yang ditanyakan Kak? Berarti untuk satu kelompok itu satu halaman ini aja Kak? Iya Kak, 1 halaman dan 3 kategori itu ya Kak ya? Oke. Soalnya di sini Oke. kan tampil 3 halaman, saya kira ke 3 halamannya yang diisi. Enggak. Jadi gini, ini kan ada kelompok 1 ya Kak ya? Kelompok 1 Ya, sampai bawah sampai ke nomor 3. Baru ya. selanjutnya ini adalah tugas untuk kelompok 3, kelompok 2, dan selanjutnya gitu. Oh, Karena siap. kita masih ada 4 orang yang hadir, jadi silakan untuk 4 orang ini menjadi satu kelompok ya Kak ya? Oke, siap. Ya, jadi menjadi satu kelompok. Nanti kalau jika ada beberapa teman yang hadir lagi, biar kita kelompokkan dengan teman yang lainnya. Oke, baik Kak, ada yang tanyakan Kak? Kalau tidak ada, saya akan buat main room-nya. Main room. Oke, kita. Nah, Kak Jumi hadir. Oke. Jadi di sini gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang Kak. Kak Agus pakai laptop. Siap pakai laptop Kak. Kak Armoko pakai laptop. Izin Kak, saya pakai HP ini. Ya, kalau Dan Kak Armoko, jaringannya pun kurang baik di sini. Kak Wani pakai HP, Kak Mumpung pakai HP juga. Kalau Kak Jumi pakai HP. Kak Armoko gimana? Kak Armoko gimana Kak? Bisa berkolaborasi nggak ini? Saya bisa sih ikut sebagian sedikit-sedikit Kak. Boleh sambil ikut kegiatan ini Kak. Oke, berarti
Karena ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Kak ya. 5 kita ubah aja Kak menjadi 2 kelompok aja ya. Oke, siap Kak. Karena waktunya panjang juga. Oke, Kak jadi Jumi pakai laptop kayaknya nih. gimana gimana Kak Agus? Kak Jumi pakai laptop biasanya ini. Ya, oke, aman aja berarti Kak Jumi. Oke, saya kumpulkan di sini. Nah, ini tinggal berapa? Oh, ada yang 2, ada yang 1 ya. Oke, di perjalanan. Oh, Kak Jumi perjalanan. Jadi untuk yang ini saya gabungkan Kak Agus dengan Kak Jumi sama Kak Mumpung ya. Baik, siap Kak. Untuk kelompok 2 Kak Armoko dengan Kak Wani ya. Oke Kak Wani, Kak Armoko siap. Iya, siap Kak. Oke, kalau siap saya langsung buka roomnya, silakan masuk ke room masing-masing. Untuk yang Kak Agus ngambil kelompok 1 ya Kak Agus. Baik, siap Kak. Kalau Kak Armoko ambil di kelompok 2. Kalau gitu silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Itu langsung diisi di sheet yang tadi Kak. Oke Kak. Oh iya, belum saya bagikan ya linknya Kak. Belum di-share Kak di kolom chat Kak. Ya, sorry. Coba saya share dulu ya. Kelupaan Kak. Saling link. Oke, sudah Kak Agus. Bisa dibuka nggak? Sudah bisa ya Kak Agus ya? Masih mutar di sini Kak, terkendala sinyal kayaknya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, siap. Di sini kan waktunya 40 menit. Jadi masih banyak. Tadi Oke. belum saja. Oke, siap.
Halo Kak Jumi, Kak Mumpung. Kak Mumpung di perjalanan Kak juga Kak Mumpung. Ya, masih di rumah ya. Bisa kedengaran kakak? Kak Mumpung pakai laptop Kak. Pakai HP aku nih. HP juga. Oke, siap. Apa tugasnya Kak Agus? Mati lampu nih, biar bisa gabung. Baterai seadanya aja nah. Gabung itu ke ikaw may Yo, narai tugas anak kakak. pasir mo ko ito Eh, editon kawal. Kak Melani gabung di kelompok 2 ya? Tadi gabung link langsung masuk sini Kak. Iya, ini masih di main room. Ini saya edit, nanti kakak masuk ke kelompok 2 ya. Oh gitu. Iya iya. Kelompok 2 cuma 2 orang aja. Jangan Iya Kak. ngantuk Kak Melani. Ya. Silakan masuk Kak Melani. Mana dia tuh? Kak Jumi mumpung izinlah aku menjawab untuk kelompok kita. Kalau ada kurang, tolong ditambahin nanti. Itu itu diketik dulu Kak. Iya, diketik Kak Mumpung. Oh lewat kolom chat jalan. Ya, siap. Bisa lewat kolom chat. Ya, siap, siap. Soalnya kelihatan nggak tadi Kak Mumpung? Sudah kelihatan. Kita Oh, kalau untuk satu kalau ya, kelompok satu. Sempat dipoto kayak tadi soalnya. di screenshot pakai HP 2 nih dikirim di sebelah. Bah, mantap, kreatif. Ya, kita coba dulu nah. Ya, siap.
Gimana kelompok satu aman? Siap, aman Kak, masih proses. Punya Kak Armoko kelompok Kak Armoko. Kak Agus kelompok satu ya. Baru sampai yang satu ya Kak Agus ya. Iya Kak. Yang dua tiganya belum. Oke, Oke. Gak apa-apa waktunya banyak Kak. Pelan-pelan aja. siap. Nanti kalau kurang bisa saya tambahin. Siap Kak. Oke Kak Edi silakan bergabung dengan Kak Agus ya langsung berdiskusi. Kak Edi di mana ini lagi di perjalanan Kak Edi? Oh, mohon maaf lahir batin. Kondisi lali lelah. Oke siap. Silakan koordinasi sama Kak Agus. Oke, siap. Siap PD menambahkan. Wah, narai nambah. Apa laptop Kak ID? Apa laptop apa HP itu? HP. HP Kak. Oke, siap. Boleh kamu buka link mulai chat tuh, kolom chat. Kita TGJ koreksi kan, atau perlu ditambahkan. Tahu, ngirim baik.
Bagus, ku coba tulis yang nomor 3 ya, isyarat. Sudah melihatlah dulu yang di atasnya ke Mumpung. Yang yang Keteram di, untuk yang nomor 3 itu berpatokan dengan yang nomor 2 dulu ke Mumpung. oh, kebugaran Kang. Ya, kebugaran jasmani dan passing bola voli. Baru isyarat atau langkah-langkahnya di nomor 3 nanti. Oh, Bisa ya itu kalau Kang. ke Mumpung anak musik ada Bapak. Enggak boleh kan dia kan dari atas juga yang nomor 2-nya, baru yang nomor 3 kan harus sama sama yang nomor 2-nya gitu kan. Salah. Suaranya putus-putus ke Mumpung. Terkendala sinyal kayaknya. Misalnya aku tulis nomor 2 nih melempar bola kan nggak masuk kalau oleh di atasnya nih passing bawah. Gitu kan? Sebentar, aku cek dulu. Oh, harus dari yang nomor 2 juga adanya ke Mumpung geraknya. Tapi kalau ke Mumpung hendak bikin yang nomor 2 nih bisa diubah kegiatannya. Atau ke Mumpung isi yang passing bawah bola voli misalnya di keterampilan geraknya. Oh, Isyaratnya bisa. iya iya iya. Aku coba lihat dulu lah di Google-nya. Oke, siap. Ya. Bagus. Nomor 2 tuh tahapannya aja kah? Nomor 3 kayak di tahapannya. Oh, nomor 3 kah? Aba-abanya lah istilahnya. Ya, istilahnya aba-abanya lah. Kalau nomor 2 tuh tahapan simpel aja Bang, aku bikin tuh. Tapi kalau ada tambahan bisa ditambahkan. Oh iya iya iya. Nomor 3, Pak. Nomor 3 nomor 3 nih isyarat atau aba-abanya kayak di Oh, isyarat konten kan isyarat apa tuh? ini tadi untuk keterampilan geraknya kebugaran jasmani, kelincahan lari zigzag. Misalnya isyaratnya lari zigzag ini kan peluit pertama.
siswa mengambil posisi misalnya. Oh, iya 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 ya, paham. Atau kulit Tapi kedua nggak ya. diambil salah satu, Pak. Diambil salah satu. Tapi siapa yang sudah menggawe nomor 3? Nomor 3 nih untuk passing bola voli ini gak mumpung pang mengetik nih pinanya nih. Oh, ya udah kita nambahkan aja kok. Oke deh, izin menambahkan. Oke, siap. Atau kayak Edi kah? Kebugaran jasmani ini nomor 3. Jadi nambahkanlah. Kalau saya Siap Kak, siap Kak Mumpung, siap. Aman aja ke mumpung aman. Aman. Ada kayak Edi. siap. Belum lagi ke Jumi tampil lagi nih.
Kak Mumpung masih mengetik di LK-nya Kak Mumpung? Atau Kak Edi masih mengetik? Sudah, aku sudah belum ngetik lagi. Sudah. Kak Edi gimana? Kak Edi? Ano menceknya aja Jin kayaknya. Kada ada anu aku, kada ada mengetik. Aku di HP. Oke, ya. Kak Mumpung izin lah, aku edit lah. Ya, edit ya, editnya. Oke, siap. Ya. Oke, udah selesai. Silakan dikoreksi Kak Mumpung, Kak Edi, Kak Jumi. Kalau ada yang perlu tambahkan, silakan ditambahkan. Atau ada yang kelebihan, silakan diedit, dikoreksi. Yuk, Kak Jumi. Kak Jumi siap presentasi, Kak Jumi? Pasti siap Kak Jumi itu. Senior kita Kak Jumi, piloting 1. Siap mendukung senior. Awas kita mendengar suara Kak Jumi. Nah. Penuh dengan wibawa beliau tahu kada Agus Yalah. Calon kuat jar, ketua KKG olahraga wilayah Kecamatan Wis. Panama Tingang jar. Woknya KTP Kayan Hilir siap mendukung. Energik Kak Jumi itu orangnya. Jangan ngerumpi aku lah. Diam.
Seminggu sekali sedang bersama Kak Jumi. Oke, baik kakak-kakak udah selesai untuk diskusinya. Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau kakak sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu berbagi ya kak ya. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Oke, silakan dari kelompok mana dulu, kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menampilkan. Kelompok saya aja dulu, Kak. Soalnya baterainya nih mau habis sudah. Baterai siapa, Mei? Belep lampu itu nah 17% aja baterai gini. Jadi kelompoknya Kak Meli ya? Iya, Kak. Kelompok Oke, 2. Oke, untuk presentasi tentang penyajian gerak yang pertama akan dilaksanakan oleh kelompok 2. Silakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kolaborasinya. Silakan. Baik, terima kasih. Izin saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Armoko, yang kedua ada Kawani, dan yang ketiga adalah saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik untuk menetapkan tanda atau prosedur, yaitu demonstrasi singkat untuk memperkenalkan aktivitas. Jadi seorang guru itu, atau kadang pengalaman saya sendiri, biasanya itu sebelum memulai aktivitas yang akan kita lakukan bersama, saya biasanya mendemonstrasikan dulu secara singkat. Secara singkat artinya dasar-dasarnya saja untuk aktivitas tersebut. Baru nanti setelah memulai materi atau aktivitas yang akan dilakukan, baru kami bersama-sama akan melakukannya secara menyeluruh. Lalu yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu yang kami perhatikan adalah ruang yang cukup aman dan peralatan yang aman juga. Jadi ruangannya itu memadai untuk kita melakukan aktivitas tersebut. Lalu untuk yang kedua, peralatan yang aman. Bahwa guru harus memastikan peralatan yang nantinya digunakan oleh peserta didik itu tidak tajam, tidak melukai, dan juga tidak terlalu berat. Jadi yang aman untuk dilakukan peserta didik atau digunakan peserta didik. Yang selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu yang kami fokuskan adalah posisi guru, ya. Jadi posisi guru itu harus berada di depan murid. Kalaupun misalnya muridnya itu membentuk lingkaran, berarti gurunya itu harus di tengah-tengah peserta didiknya. Jadi ketika menjelaskan atau mendemonstrasikan aktivitas tadi, semua peserta didik akan melihat. Lalu yang kedua, bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang digunakan oleh guru yaitu harus terlihat jelas antara apa yang disampaikan juga gestur dari si guru tersebut. Jangan misalnya menjelaskan tentang posisi kaki misalnya dalam aktivitas ini, tapi yang dipraktekkan atau yang didemonstrasikan adalah tangan. Nah, itu salah. Jadi guru juga harus bisa menguasai bahasa tubuh. Lalu selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Ada perencanaan yang matang. Ketika guru mau masuk kelas atau melakukan sebuah pembelajaran, guru sudah mempersiapkan perencanaan yang matang, baik itu waktu atau yang lainnya. Jadi ketika perencanaan sudah tersusun, maka waktu akan tergunakan secara efisien. Lalu fleksibilitas. Fleksibilitas ini ketika misalnya perencanaan guru tadi meleset dari waktu yang ditentukan, misalnya 2 JP, tapi ternyata setelah 2 JP belum selesai materinya. Nah, itu guru juga harus bisa bersifat fleksibel. Bagaimana caranya mengatasi sebelum waktu penutup habis, materi sudah selesai. Boleh scroll ke bawah lagi, Kak?
menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu gerak dasar lokomotor, urutannya yaitu melompat dan merangkak. Lokomotor aja tadi ya, berarti yang non lokomotornya tidak ada, Kak. Ke bawah lagi, Kak. Lalu isyarat atau cue pembelajaran. Dalam gerak dasar lokomotor, ini seperti aba-aba seperti itu kakak-kakak. Jadi seorang guru itu bisa mengisyaratkan dengan yang sudah disepakati bersama peserta didik seperti tangan ke atas artinya siap atau ya aba-abanya. Lalu hitungan itu 1, 2, 3. Ini kedouble kayaknya 2 kali hitungannya. Jadi itu tadi aba-abanya ketika tangan ke atas ada siap atau ya. Lalu jika berubah hitungan itu menggunakan hitungan pada umumnya 1, 2, dan 3 baru mulai gerakannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh kalau Kak Armoko dan Kak Wani ingin menambahkan atau teman-teman yang lain dari kelompok lain langsung menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, silakan dari satu kelompok atau kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan. Gimana? Kak Armoko, Kak Wani, ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil kerja kelompok 2? Kayaknya cukup jelas sudah dijelaskan Kak Melani tadi, Kak. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, Kak Dedi, tidak apa-apa. Terima kasih banyak untuk kelompok 2 telah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Luar biasa sekali, sudah menyelesaikan dari apa yang menjadi referensi atau berbagi tentang penyajian tugas gerak. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya yaitu kita ke kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan dari hasil diskusinya. Oke, silakan kelompoknya Kak Agus. Baik, Kak. Izin Kak Edi, Kak Jumi, Kak Mumpung untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tadi. Baik, untuk berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak untuk kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Agus Pratikno. Yang kedua ada Kak Jumiati. Yang ketiga ada Kak Mumpung. Dan keempat ada Kak Edi Rusadi. Jadi untuk poin pertama tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik, untuk bagian A, menetapkan tanda atau prosedur, itu yang pertama memberikan instruksi yang jelas dan singkat. Jadi dalam penyampaian materi yang kita berikan kepada peserta didik, instruksinya tidak usah terlalu panjang, yang penting jelas dan singkat saja, Kak, sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Terus yang kedua, menggunakan waktu atau isyarat khusus. Jadi dalam penerapannya kita membuat isyarat nanti seperti di poin ketiga, nanti itu salah satu isyaratnya dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, memberikan tanda untuk memulai kegiatan di lapangan. Tanda di sini misalnya ada fluid untuk mempersiapkan siswa di lapangan. Terus untuk bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama ada mengelola lingkungan fisik. Di sini lingkungan fisik yang dimaksud, misalnya kita melakukan praktek atau penyampaian materi di dalam ruangan, itu bagaimana kita menata ruangan, baik dari segi kursi atau tempat duduk, baik dari pencahayaan, semua kita kelola, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan bisa diterima oleh peserta didik dengan maksimal.
Terus yang kedua, mengelola lingkungan sosial. Di sini kita menciptakan hubungan positif dengan peserta didik. Jadi dengan terciptanya hubungan positif dengan peserta didik itu dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penentuan anggota kelompok dan lain-lain, kita bisa aktif melibatkan peserta didik di situ. Selanjutnya, mengajak siswa belajar di lingkungan alam. Jadi misalkan kita sudah sering melakukan praktek di kelas atau di lapangan sekolah. Contohnya di tempat saya, biasanya saya mengajak siswa lingkungan alam itu misalnya ke pesisir pantai. Jadi siswa itu tidak jenuh kalau melakukan praktek di lingkungan sekolah saja. Terus untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan atau menampilkan materi kepada siswa dengan jelas. Misalnya kita tidak terpaku dengan textbook. Bisa materi itu kita buat dalam bentuk clipping, kita tempel di kertas karton besar. Jadi siswa itu lebih fokus untuk melihat. Selanjutnya, mengajak siswa untuk terlibat aktif. Jadi dalam proses pembelajaran itu, siswa dilibatkan dalam pembelajaran, misalnya dalam menyiapkan peralatan atau dalam pelaksanaannya. Yang 3, penggunaan alat bantu audio visual. Misalnya media yang kita gunakan itu ada LCD proyektor atau salon atau speaker untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Kita membuat perencanaan atau RPP mode dan baik itu disesuaikan dengan peserta didiknya, apa itu dari segi karakter maupun ketersediaan media yang ada. Selanjutnya, menggunakan strategi pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Misalnya strateginya ada dimasukkan situ permainan tradisional atau olahraga tradisional sehingga siswa lebih aktif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada dan baik. Seperti tadi, teknologinya misalnya menggunakan LCD proyektor, laptop, speaker, salon, serta peralatan olahraga yang tersedia dengan bijak. Untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk contoh keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu kebugaran jasmani, yang keduanya passing bawah bola voli. Urutan pengajaran untuk kebugaran jasmani itu kami ambil contoh kelincahan itu lari zigzag, dan untuk kecepatan itu lari cepat. Sedangkan untuk passing bawah bola voli, urutan pengajarannya, kedua lengan diluruskan dan jari-jari kedua tangan dirapatkan. Terus yang kedua, posisi kedua lutut agak ditekuk dan kedua kaki dibuka selebar bahu untuk urutannya. Dan terakhir untuk isyarat atau cue pembelajaran tentang kebugaran jasmani, kami menggunakan isyarat menggunakan fluid. Fluid pertama misalnya untuk kebugaran jasmani, siswa mengambil posisi start. Misalnya situ untuk lari zigzag dan lari cepat, itu kami bikin jadi satu aba-aba saja, Kak. Jadi disamakan aba-abanya. Ada fluid 2 kali dan fluid 3 kali. Dan untuk passing bawah bola voli, sama aba-aba menggunakan fluid juga biar mempermudah mengatur siswanya. Fluid pertama misalnya siswa meluruskan kedua lengan untuk bersiap menerima bola voli. Fluid 2 kali siswa memposisikan kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Dan suara fluid yang ketiga, siswa melakukan gerakan ayunan lengan dari bawah ke atas untuk melakukan passing bawah bola voli. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin Kak Edi, Kak Jumi, maupun Kak Mumpung ada yang mau menambahkan, atau dari kelompok lain ada tanggapan, silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Gimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Atau cukup saja? Ke Melani ada tanggapan, Kak? Mantap ya sudah Kak Agus. Sip.
Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Oke, baik kakak-kakak. Inilah tadi sesi kita tentang bagaimana kita saling berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak. Di mana dalam kegiatan kelompok ini nantinya kakak-kakak bisa memberikan lebih lagi tentang bagaimana pengalaman kakak-kakak dari pengalaman pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, berbagi ini tidak hanya di forum ini ya Kak ya. Bisa jadi nanti Kakak berbaginya lebih ke kombelnya masing-masing. Oke, baik Kak. Selanjutnya setelah kita selesai melaksanakan kegiatan kolaborasi tentang bagaimana saling berbagi pengalaman, kita akan masuk ke refleksi. Di mana refleksi ini adalah agenda kita terakhir dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke refleksi, ada pun pesan kunci yang perlu kakak ketahui bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Itu pesan kunci dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam agenda terakhir kita yaitu refleksi. Oke, baik. Silakan kakak-kakak boleh resen ataupun klik di kolom chat tentang refleksi yang pertama ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak, boleh langsung resen ataupun klik di kolom chatnya. Ada yang resen? Kak Edi, silakan Kak Edi. Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran pada hari ini yang menarik perhatian saya dan juga membuat saya terbuka pikirannya adalah ternyata isyarat dalam olahraga itu bisa membuat suatu inovasi dan juga suatu pengembangan yang menarik bagi anak-anak. Nah, sehingga oh iya ya, ternyata isyarat ini perlu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa ide penting. Terima kasih, itu pendapat saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Edi. Isyarat ya Kak Edi ya yang dapat diambil dari kompetisi. Silakan kakak yang lain. Boleh resen Kak? Ataupun boleh menyampaikan di kolom chat. Oke, kita udah pukul 15.25 ya Kak ya. 5 menit lagi kita selesai untuk kegiatan. Oke, silakan. Ada lagi Kak yang ingin menyampaikan refleksi hari ini untuk pertanyaan yang pertama? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang kedua. Nah ini, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, silakan. Oke, saya akan bacakan dari Kak Melani bahwa untuk hal baru adalah cara guru memadu padatkan semua aspek dari tugas gerak agar tersampaikan secara jelas dan baik kepada peserta didik. Oke, silakan untuk refleksi yang kedua boleh resen. Dari Kak Dedi, boleh Kak Dedi? Oke, Kak Agus, silakan Kak Agus. Baik, izin Kak untuk refleksi informasi menarik yang ingin saya pelajari dalam penyajian tugas gerak
itu saya menitik beratkan pada memastikan peserta didik mendengar dan melihat, Kak. Jadi bagaimana cara kita mengakomodir peserta didik untuk mendengar dan melihat apa materi yang kita sampaikan sehingga bisa tersampaikan dengan maksimal sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Kak. Karena terkadang peserta didik ini kan saat kita menjelaskan misalnya terpusat pada guru, kadang ada beberapa siswa yang asik sendiri misalnya. Jadi mungkin itu, Kak, yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi tentang memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Agus. Oke, di sini kalau dari Kak Mumpung bahwa dari pembelajaran tadi saya baru memahami pentingnya tahapan isyarat. Oke, isyarat dalam pembelajarannya. Oke, baik. Silakan dari kakak yang lain. Boleh? Kak Mumpung, Kak Wani, Kak Jumi. Kak Jumi, mana Kak Jumi? Silakan Kak Jumi. Kak Dedi, silakan untuk refleksi hari ini. Oke, ada lagi Kak? Boleh, silakan kalau ingin present. Ayo Kak Jumi, boleh tampil, silakan Kak Jumi. Kak Armoko, silakan Kak Armoko. Ya, terima kasih Kak Jin. Jadi refleksi saya hari ini pembelajaran dari sekian kegiatan, khususnya pada saat pembelajaran anak SD itu kebanyakan anak-anak itu tidak fokus dalam kegiatan kita pembelajaran. Nah, pentingnya di sini Kak, kita menggunakan bahasa isyarat, gimana supaya anak-anak itu bisa fokus kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Armoko. Oke, makasih banyak Kak Armoko telah menyampaikan dari refleksi yang kedua. Ada lagi Kak? Oke, mungkin kalau tidak ada, dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana penyajian tugas gerak ya Kak ya. Seperti yang direfleksikan oleh kakak-kakak, ada yang isyarat, terus kemudian posisi seorang guru itu bagaimana ketika kita mengambil pembelajaran itu. Nah, nantinya dalam kegiatan penyajian tugas gerak bisa langsung diimplementasikan kepada kakak-kakak dalam pembelajarannya di sekolah masing-masing ya Kak ya. Bisa langsung dipraktekkan gimana sih kita bisa mendapatkan pembelajaran yang nantinya bisa mendukung dari seorang peserta didik itu lebih tertangkap dengan apa yang sudah kita laksanakan sehingga pembelajaran itu bisa memberikan lebih banyak lagi manfaat untuk peserta didik dan juga bisa memberikan kenyamanan atau kesenangan ketika mengajarkan materi pembelajaran BJOK. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu bahwa pada hari ini kita sudah melaksanakan yaitu saling berbagi, terus kemudian belajar, berbagi tentang referensi penyajian gerak, terus kemudian menyampaikan hasil pengalamannya. Dan dari kegiatan ini nanti bisa menjadi peningkatan aktivitas dalam penyajian tugas gerak kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita sampai kepada slide yang terakhir, yaitu terima kasih. Dan dengan adanya slide terakhir ini, dalam kegiatan tatap maya kita berakhir juga tentang penyajian gerak. Sebelum kita akhiri dalam kegiatan tatap maya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Kak atau dikomunikasikan? Bagaimana Kakak? Ada yang ingin dikomunikasikan sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Gimana Kak Edi? Kak Agus? Kakak yang lain? Izin mohon
ingatkan saya tugas yang belum saya kerjakan. Oke, baik. Oke, nanti malam saya akan cek satu-satu ya Kak ya, tugasnya yang belum dikerjakan. Kemarin ada satu kayaknya Kak Mumpung ada yang terlewat tugasnya. Nanti saya akan kirim di grup ya nanti malam ya Kak. Oke, ada lagi Kak? Silakan. Ini aku videonya kemarin Kak, soalnya nggak bisa masuk. Untuk videonya ya Kak, Ya, yang setengah jam itu belum bisa ya Kak ya? masih dicoba-coba. Oke, baik. Ditunggu ya Kak ya. Kak Jumi juga kayaknya yang di kegiatan video itu masih RPP aja yang terunggah. Nanti bisa dilihat lagi Kak Jumi. Untuk 2.1 ya tentang lakukan itu. Oke, baik. Ada lagi Kak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya nanti mohon izin ya untuk kelompok 2, saya masukkan Kak Dedi untuk bergabung di kelompok 2 ya Kak Armoko ya. Saya masukkan namanya di kelompok 2 karena tadi kayaknya Kak Dedi lambat masuk di perjalanan pulang tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak telah berhadir dalam kegiatan tatap maya kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kakak-kakak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita potong bersama dulu ya Kak ya. Silakan kakak-kakak yang tidak terkendala oleh kamera boleh aktifkan kameranya. Aduh. Sambil jaga anak ini. Oke. Kak Jumi mana ya? Ayo Kak Jumi, boleh diaktifin Kak Jumi. Kak Edi, Kak Mumpung, Kak Dedi, silakan. Tunjukkan personamu Kak Jumi. Ayo Kak Jumi. Kak Jumi tampil. Lanjutkan saja, nggak usah. Nggak apa-apa aku yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 9 aspek. Masih ingat gak Kak? Mantap Kak Gus. 1, 2, 3. Gaya ekspresi. 1, 2, 3. Aduh, sinyal. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya telah bergabung dalam kegiatan tatap maya kita hari ini. Oke, sekarang silakan waktunya bebas, boleh silakan kalau ingin pamit silakan. Oke. Terus semangat ya Kak, sebentar lagi kita selesai kegiatan ini. Kak Heru, kalau ada tugas minta tolong ya diberitahukan. Oke, siap Kak Jumi. Ya, makasih banyak. Siap. Jangan minta tolong dikerjakan jalan.